beliau itu menjawab, Bu, ini saya diskon waktu itu sampai hampir 3 miliar saya itu diskon pembayaran pokok saya itu. Pembayaran dari pokok itu, Pak. Jadi kita itu hampir dapat pengembalian, maksudnya diskon sampai 3 miliar. Saya harus bercerita itu, saya itu nggak bisa menahan air mata karena Allah itu memberikan kenikmatan kepada kami itu luar biasa, ya. Seperti itu, dan memang janji Allah itu pasti, yakinlah itu gitu. Selama kita pengen berhijrah, selama kita pengen benar-benar lurus berjalan di jalan Allah itu, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak disangka-sangka seperti itu. Dan itu kami alami sendiri seperti itu, ya. Pertama kali kami memutuskan untuk berhijrah itu kami memang sudah tidak berpikir, ya. Sudah tidak berpikir nanti usaha saya seperti apa, terus kalau saya tidak pakai bank bisnis saya nanti seperti apa. Itu waktu itu kami sudah tidak memikirkan itu lagi, Pak, karena memang kami sudah berniat, ini nih saya harus tinggalkan ini karena memang ini laranganmu ya Allah, gitu aja. Dan semua saya sudah pasrahkan, apa nanti yang akan terjadi saya pasrahkan total ke Allah waktu itu. Jadi dari situlah awal mula kami harus merubah semuanya. Yang dulu dimanjakan dengan si abang, sekarang bagaimana nih kita harus tetap menjalankan roda usaha kita tanpa mereka, seperti itu. Waktu itu awal mulanya kami itu optimis dengan menjual satu pabrik itu akan lunas hutang saya, dan itu sudah ada sisa gitu, enggak? Sudah ada sisa untuk modal usaha waktu itu. Tapi itu pikiran kita, itu istilahnya angan-angan kita, tetapi Allah berkehendak lain. Allah ingin menguji kami itu dengan tidak langsung membalik telapak tangan, langsung datang itu penyelesaian solusi seperti itu, tidak. Tetapi Allah menguji kami seberapa mampukah kita menerima ujian ini, gitu, nggih. Waktu itu kami masih fokus nih jualin aset gitu, nggih. Dengan terima telepon sana sini seperti itu. Waktu itu saya hampir terlena dengan itu gitu. Terus akhirnya saya sama Bapak, kalau kita seperti ini terus kita nggak akan bisa fokus nih dengan usaha kita. Ya udah, kita ikhlaskan aja, kalau memang itu nanti terjual ya alhamdulillah, kalau enggak ya mungkin Allah masih mengamanahkan ke kita gitu. Kita fokus aja nih sama usaha. Nah, dari situ saya harus berpikirnya itu tidak hanya 70-60 derajat waktu itu. Saya harus berbalik total 360 derajat waktu itu. Saya harus dulunya agak ternina bobokkan. Sekarang waktunya saya bangun gitu. Waktunya saya harus tersadarkan kalau seperti itu tidak sehat, tidak benar, istilahnya seperti itu. Akhirnya kami fokuslah di usaha kami waktu itu, nggih. Karena kami sadar yang bisa cepat untuk melunasi hutang itu ya dari kecepatan perputaran usaha kita, seperti itu. Nah, itu sebagai ikhtiar kita, di samping ya memang semuanya itu Allah yang memberikan pertolongan gitu. Tapi ikhtiar kita kan tetap bagaimana nih bisnis kita ini tetap jalan, tetap segera mendatangkan cash in yang cepat gitu. Karena kita nggak mungkin ini BDO nyampe datang dikabulkan
kita belum siap nih uang gitu nggih. Waktu itu jangan dikira saya itu lunasi si abang itu di rekening itu sudah siap petutuk, siap sekian untuk melunasi si abang. Itu enggak Pak, Bu, ngapunten. Waktu itu kami memang di rekening kami itu sama sekali istilahnya tidak sebanding dengan istilahnya harus melunasi mereka nggih. Seperti itu. Kita harus berjuang nih bagaimana caranya kita memanajemen keuangan. Itu yang terpenting. Nah, kita harus bisa nih mengelola keuangan, memetakan, kita harus membuat mapping mana nih kebutuhan-kebutuhan yang urgent, mana nih kebutuhan-kebutuhan pokok, mana nih kebutuhan yang mungkin masih bisa ditunda untuk bulan depan dan sebagainya. Yang terpenting itu kita harus pintar memanajemen keuangan kita. Kita harus bisa mapping mana yang diutamakan, mana yang nanti bisa ditunda seperti itu. Dan yang paling utama, bagaimana kita mencari market yang memang mendatangkan cash in cepat. Karena selama ini usaha saya itu sudah kayak terpaku, tergantung pada customer besar yang dimana pembayarannya itu kayak sudah nggak pernah nagih, sudah nggak pernah dengan sendirinya masuk rekening kayak gitu. Cuma dari mereka itu pembayaran kami itu temponya itu bisa dua bulan lebih waktu itu. Dan itu pun terkadang PO belum selesai sudah dikasih PO lagi kayak gitu. Jadi akhirnya uang itu akan menumpuk di customer kami. Ya, seperti itu. Nah, waktu itu begitu kami hijrah seperti itu, pelan-pelan saya lepas. Saya ke mereka menyampaikan kalau kami itu sudah tidak mengandalkan perbankan seperti itu. Saya berterus terang ke mereka, jadi kami tidak bisa mengambil PO yang besar-besar gitu kan, karena kami sudah tidak ditopang oleh permodalan kami oleh si abang seperti itu. Saya pendekatan secara kekeluargaan ke mereka biar istilahnya hubungan ini tetap baik. Kami memutuskan kerja itu bukan karena kita itu kolab, bukan karena kita itu tidak mampu melayani mereka, memang karena kami itu istilahnya sudah tidak bisa mensupport mereka seperti itu. Nah, akhirnya pelan-pelan kita cari market nih. Kalau kita tetap bekerja sama dengan mereka, kita nggak bisa nih terus dengan mereka. Terus akhirnya kami, terutama ini beliaunya yang berada di garda depan ya, karena beliaunya itu yang selama ini komunikasi dengan supplier customer beliaunya. Terus saya bilang ke beliaunya, kalau kita terus seperti ini kita nggak akan bisa cepet nih melunasi utang. Saya bilang gitu. Gimana caranya jenengan cari pasar yang bisa mendatangkan cash in, cash gitu. Terus akhirnya kita nih usaha nyari pasar yang cash waktu itu. Dan alhamdulillah pertolongan Allah, kami ada pasar tapi tidak sebesar customer kami yang sebelumnya. Itu cuma dikit, tapi saya sabar, nggak apa-apa ya, sedikit nggak apa-apa, yang penting kita dapat uang cash, kita bisa muter nih usaha kita, dan kita juga bisa menyisihkan untuk melunasi utang gitu. Nah, itu salah satu usaha yang kami tempuh dengan pihak customer. Dan di supplier pun dulu saya supplier itu banyak sekali karena maaf nih, dulu itu saya itu dengan mereka itu bisa langsung bayarin cash. Yang penting kamu bisa nyukupin saya sekian, bahan baku harus sudah masuk kayak gitu nggih. Tetapi dengan adanya ini saya potong kompas, jadi saya banyak supplier yang saya tidak pakai kembali karena pembayaran mereka yang terlalu ekstrim lah istilahnya seperti itu. Jadi saya mempertahankan mereka yang memberikan kelonggaran pembayaran seperti itu.
Dan ada beberapa dan banyak yang sudah saya lakukan itu saya dengan supplier itu justru malah terkadang itu saya dapat PO nih, itu saya tunjukkan ke mereka, ini saya dapat PO sekian, harga sekian, monggo jenengan cukupi kebutuhan saya, monggo jenengan mau bagi hasil berapa, saya tawarkan itu ke mereka karena saya nggak mampu, karena saya sadar nih, saya kalau modal harus menyediakan permodalan segini, tetap posisi saya nggak mampu. Jadi saya tawarkan ke pihak supplier kami, karena mereka secara tidak langsung kan sudah tahu kinerja kami, istilahnya mereka udah percaya dengan kami kan, seperti itu. Jadi mereka itu mensupport kami itu lebih gampang daripada saya harus menawarkan pekerjaan yang saya punya ke orang lain yang mungkin notabene tidak sejalan dengan usaha kami, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu yang kami lakukan, bagaimana tanpa istilahnya kita punya modal sebenarnya itu mampu karena kita masih punya kepercayaan. Nah, itu yang modal utama untuk kita bisa mendapatkan permodalan sebagai pengganti perbankan. Jadi saya itu menggandeng mereka, itu kadang malah saya ajak untuk join account, rekening bersama Pak. Rekening bersama, nanti kalau ada pembayaran ini monggo haknya jenengan bisa langsung ini ambil gitu kan. Dan nanti sisanya buat saya. Ya, seperti itu Pak yang saya lakukan terus untuk saya bisa bagaimana nih saya mendapatkan pengganti perbankan tetapi bisnis saya tetap jalan terus, seperti itu. Tapi ini juga semuanya itu Allah yang menunjukkan, seperti itu. Ya memang hijrah itu perjuangan ya. Perjuangan hijrah itu harus pengorbanan yang luar biasa, dan yang terpenting itu istiqomah dalam kita menjalani hijrah. Kadang air mata itu kayak sudah enggak air mata itu sudah luar biasa yang harus kita korbankan, kayak gitu, perasaan atau apa itu luar biasa yang harus kita korbankan, karena jalan hijrah itu tidak ada yang enak gitu, nggak. Jalan hijrah itu semuanya itu butuh action kita gitu, nggak. Butuh bagaimana kita menjalani hijrah ini gitu. Maka jadi kemarin kita nggak fokus untuk jual aset, karena jual aset itu memusingkan. Nelpon, tamu, datang kejadian, itu akan melalaikan kita untuk apa? Fokus berbisnis yang sebelumnya. Kita terganggu waktu itu. Makanya sudah waktu ada orang jualan ya kita serahkan pada tim yang menjual itu. Jadi kita fokus ke bisnis. Kemudian sempat saya sama Bu Dewi itu sudah keluar BDO ya. Keluar BDO dari itu 5M ya. Keluar. Ini sudah tak kasih Pak Bu Dewi. Tanggal sekian Pak Bu harus sudah lunasi. Jadi yang dikatakan di BPN itu betul ada. Tanggal sekian harus lunasi sekian. Apa jabatan saya Bu Dewi? Saya nggak pernah tanda tangan. Saya ketemu aja ya. Kan bisa dari begini. Iya. Bapak, bisa dari. mohon doanya ya, saya secepatnya segera untuk mengeluarkan masalah. Itu waktu itu belum ada gambaran, belum ada PO, belum ada uang, belum ada rekening kosong. Itu enggak ada Pak. Rekening kosong. Rekening itu belum ada uang sama sekali waktu ya. BDO mandiri. Tanggalnya itu persis kalau nggak salah tanggal 23. Setiap ketemu kita mau Pak mau sudah ada itu, kamu jadi tanda tangan. Kalau saya tanda-tanda, saya kan janji. Ya. Saya doakan nasib bersih. Ya kok darurat, ya waktu angka itu seminggu sebelum selesai, itu ya alhamdulillah. Iya Pak. Ya. Tentang pekerjaan yang itu memang itu gini. Untuk membayar itu. Begitu. Ya itu ceritanya gini gimana, Pak. Waktu kita dapat BDO, surat BDO itu pertama kali saya dapat surat BDO itu di rekening kami itu jangan dikira sudah petutup uang, ada uang segitu, tidak. Waktu itu memang sudah tidak ada
Wong istilahnya juga kami itu ya uang itu kayak mampir aja, mampir keluar masuk gitu. Saya bilang ke yang ngantarkan itu adalah bukan AOS kami tapi atasannya, istilahnya ini harus ditandatangani sekian, tanggal sekian kan. Itu ada batasnya tanggal waktu itu. Saya cuma dalam hati itu ya bersyukur alhamdulillah dikabulkan, tetapi dalam yang hati saya yang paling dalam, ya Allah ini uang ini dari mana, saya bilang gitu kan. Uang saya juga belum pegang gitu. Terus saya bilang ke bapaknya, Pak, saya bawa pulang dulu ya Pak, saya belum bisa menandatangani ini karena saya belum baca gitu kan. Alasan saya seperti itu. Nah waktu itu saya bawa pulang nih karena saya nggak mau ada janji-janji. Terus keesokan harinya saya ke bank yang di sini, kan itu dari Solo, BDO itu yang ngantar. Terus saya menghadap ke kepalanya yang bank yang di Gembolong. Waktu itu saya dengan beliaunya, saya cerita semuanya. Saya ceritakan kronologis hijrah saya. Terus beliau mengerti, langsung mereka itu malah memberikan solusi ke saya, Bu, jangan ditandatangani dulu. Ibu, saya bukakan rekening untuk nanti setiap ada pembayaran sisihkan untuk misi rekening ini. Nah, saya kan juga istilahnya meskipun saya sudah kenal baik dengan mereka, tapi saya nggak percaya 100% dengan orang bank kan. Takut saya nanti saya masukkan itu didebat gitu. Terus, Pak, maaf Pak, bukannya saya nggak percaya nih, tapi bisa enggak saya minta hitam di atas putih kalau rekening ini memang tidak akan didebat untuk pinjaman kami, seperti itu. Terus kepalanya bilang, Bu, maaf Bu, itu tidak bisa kami lakukan gitu. Lah terus gimana Pak, pegangan saya apa kalau ini nanti nggak akan didebat gitu kan. Ya minimal ada WA mereka nggak mau juga WA, karena saya khawatir nih nanti ini akan kedebat gitu kan. Tetapi kalau kita tidak mengisi rekening yang di mereka tidak akan mengupayakan tanda tangan ini itu bisa mundur gitu kan. Terus ya Pak, minta tolonglah ada WA gitu. Terus akhirnya saya itu di WA sama manajer yang di Solo. Intinya rekening ini tidak ada hubungannya dengan pinjaman waktu itu. Terus begitu saya dapat WA, saya bilang ke kepalanya di sini, Pak, mana rekening yang bisa saya isi? Ya Bu, tolong ini nanti diisi, itu sebagai upaya bahwa jenengan punya itikat untuk membayar kewajibannya jenengan gitu. Ya Pak gitu, doakan ya Pak, saya cepet ini ngelunasi gitu. Terus waktu itu saya itu malah nggak tahu sudah berjalan, pokoknya saya sudah nggak fokus ke hutang. Saya itu utang itu tidak menjadi prioritas di kami. Tidak menjadi prioritas, maksudnya prioritas untuk cepet berapa nih, harus berapa lama nih kita harus lunasi, itu enggak. Jadi ya udah, utang pokoknya kita berusaha cepet ngerampungi utang gitu aja nggih. Jadi yang saya fokuskan itu bagaimana nih saya bisa cepet mendatangkan uang gitu, yang saya pikirkan itu. Terus akhirnya sudah berjalan beberapa minggu, saya itu malah dapat telepon dari pihaknya sini, kepala sini. Waktu itu ngapunten nih, saya itu tidak ada fasilitas yang internet banking atau mobile banking, itu sama sekali saya itu tidak pakai. Bukan berarti saya itu orangnya gaptek, itu bukan, karena memang itu suatu cara kami, kehati-hatian kami untuk tidak gampang-gampang mengeluarkan uang gitu loh. Jadi kita benar-benar mengeluarkan uang itu harus berpikir 1000 kali gitu loh. Kalau kita ada fasilitas internet banking atau apa, kadang kita itu dengan enaknya langsung tombol uang keluar kayak gitu. Makanya saya batasi itu. Saya lebih suka manual ke bank. Karena di bank juga kita misalkan nih ada harus bayar ke sana gitu kan. Kan kita harus cross check nih, ini bener enggak barang sudah diterima sekian, si supplier kirim sekian, barangnya bagus apa enggak, itu harus dicek betul baru saya melakukan pembayaran. Nah itu kan juga tidak cepat gitu loh. Makanya saya, kehati-hatian saya itu saya lebih seneng manual, karena saya nggak mau ada kebocoran keuangan di kami gitu kan. Nah
Jadi lebih banyak filternya seperti itu. Nah waktu itu saya itu malah ditelepon sama pihaknya bank waktu itu. Bu, maaf ini di rekening kemarin ada transferan uang segini gitu guys. Nah waktu itu saya itu juga kayak nggak yakin gitu loh. Terus saya itu, Pak tolong dicekkan itu transferan dari mana gitu. Nah itu ternyata ada transferan dari pihak customer kami yang seharusnya itu belum jatuh tempo tetapi sudah dibayarkan. Jadi kami tidak mengecek rekening itu gitu. Karena memang di keuangan saya itu saya pilah-pilahkan ini mana yang untuk nanti pembayaran ke bank A, bank B, bank C itu semuanya itu sudah saya mapping. Jadi nanti untuk pembayaran dari customer ini untuk jagan ke bank ini, customer ini jagan ini. Jadi rekeningnya jelas gitu ya. Jelas saya masukkan kemana-kemana. Waktu itu saya malah dikasih tahu, Bu ini ada pembayaran sekian gitu kan. Waktu itu saya itu kayak nggak percaya guys, kayak nggak percaya di rekening saya itu ada uang yang buat lunasi banknya itu sisa waktu itu. Itu Allah yang memang memberikan kemudahan ke saya untuk customer saya itu digerakkan hatinya untuk bisa cepet bayar meskipun itu belum jatuh tempo. Sampai saya nggak percayanya itu saya telepon ke sana, Pak bener toh Pak ini pembayaran dari jenengan? Iya Bu, karena itu apa invoice-nya Ibu sudah banyak itu saya transfer itu. Waktu itu ya kayak itu saya tuh kayak disiram air hujan itu Pak, jelas ya Allah seperti itu. Akhirnya saya sama banknya itu bilang, Pak ini alhamdulillah doa panjenengan semua, saya bilang gitu, bantuan doa panjenengan semua Allah kabulkan, saya bilang gitu. Terus ini kapan bisa pelunasan seperti itu. Nah itu salah satu pertolongan Allah itu benar-benar nyata. Dan yang benar yang luar biasanya lagi itu saya itu dalam melunasi utang itu ada salah satu bank di mana saya itu sudah dipindah tangankan ke swasta, ke pihak lain, dicesikan istilahnya. Sampai saya itu dicesikan waktu itu karena memang nominal utang saya itu luar biasa yang itu. Jadi pihak banknya waktu itu akan ada perpindahan seperti itu. Akhirnya kami dicesikan. Waktu itu saya juga sudah pasrah sama Allah. Saya sudah nggak mikir, ya Allah kalau nanti saya dicesikan, saya harus mengulang lagi nih dari awal ngelobi mereka, kayak kita harus menjelaskan mereka dari awal gitu. Tapi ya memang ini jalanmu ya Allah, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya sama beliau menghadap langsung ke Jakarta. Kami menghadapi mereka langsung. Saya nggak mau lewat telepon. Saya ke sana langsung menjelaskan kronologi saya kenapa saya harus melunasi hutang seperti itu. Saya jelaskan dari A sampai Z waktu itu. Dan alhamdulillah mereka itu memahami kami. Dan qadarullah semua juga pertolongan Allah. Jawaban mereka itu apa? Bu, enggak apa-apa, yang penting tiap bulan itu Ibu udah memasukkan ke rekening ada uang 50 juta, 20 juta, masukkan saja gitu. Dan ini sudah kita kabulkan hanya membayar pokoknya saja gitu kan. Karena pokok Ibu masih banyak, Ibu tiap bulan harus memasukkan berapapun gitu. Ya saya cuma bilangnya ya Bu, doakan saya mudah-mudahan Allah memberi kemudahan saya untuk segera menyelesaikan tanggungan yang di Ibu gitu waktu itu. Nah saya itu tiap bulan itu cuma ada uang berapa saya titipkan seperti itu terus. Saya nggak mikir istilahnya di situ sudah ada berapa gitu. Terus ujuk-ujuk gitu, Bu ini sudah ada ini uang segini. Terus saya kan Bu bisa enggak nih sertifikat yang ini dikeluarkan dulu kayak gitu. Jadi mereka itu bisa mengeluarkan ini sudah selesai, dikeluarkan satu-satu sertifikatnya itu sampai
poin terakhir itu saya itu sudah istilahnya mengambil yang paling besar waktu itu, yang dicesikan itu saya menghadap ke sana, Bu. Saya itu sudah pengen cepat selesai dengan Ibu. Ini di tabungan saya sudah ada segini. Kira-kira saya bisa melunasi kurangnya berapa, biar istilahnya saya itu tidak mempunyai beban dengan Ibu seperti itu. Nah, jawaban beliau itu juga di luar apa yang kami bayangkan. Beliau itu menjawab, Bu, ini saya diskon waktu itu sampai hampir 3 miliar saya itu diskon pembayaran pokok saya itu. Pembayaran dari pokok itu, Pak. Jadi kita itu hampir dapat pengembalian, maksudnya diskon sampai 3 miliar. Waktu itu saya itu kayak saya nggak tahu. Hanya 30% kan? Iya, Pak. Nggih. Harusnya 10 miliar itu hanya biar 3 miliar. Nggih, cuma karena kami itu pengen cepet rampung. Ada ilmu itu dikeluarkan. Nggih. Jadi kalau ternyata masih kebanyakan dari pokok. Nggih, dari pokok itu. Maksimal didapat 30%. Saya malah bersyukur, dalam artian saya dicesikan itu saya bersyukur, alhamdulillah banget itu loh. Saya diambil alih oleh cesi itu suatu keberuntungan yang luar biasa gitu. Ya semuanya itu, iya, semua itu memang pertolongan Allah ke kami itu luar biasa, luar biasa. Dan kayak seperti itu kayak di luar apa, di luar logika kami, di luar harapan kami gitu loh, seperti itu. Dan yang terakhir itu malah dengan bank yang pertama kali saya minta pengajuan BDO, terakhir kali BDO itu dikabulkan, itu malah lebih ekstrim itu waktu itu. Saya itu di sini juga terakhir ketemu dengan beliau itu, beliau cuma bilang gini, kalau nanti sampai akhir tahun waktu itu kalau ndak salah bulan November apa Oktober gitu, beliau terakhir kesini itu terakhir kali dia menemui kami gitu kan, menemui kami, beliau bilang, Bu, ini pokoknya saya tunggu sampai akhir tahun, kalau nanti sampai akhir tahun tidak bisa melunasi, nanti akan kita perhitungkan semuanya dari awal, denda, bunga dan sebagainya akan kita perhitungkan gitu waktu itu. Saya cuma bilangnya ke bapaknya, ya Pak, sama-sama kita berdoa ya Pak, minta sama Allah, Allah kabulkan apa yang jadi permohonan Bapak malam ini. Waktu itu malam. Saya cuma bilang gitu, ya Bu, saya tunggu gitu. Sudah, saya juga ya Allah, saya cuma bisanya berdoa. Ya Allah, kalau memang saya harus seperti ini, saya ikhlas gitu waktu itu. Saya sudah saya itu harus seperti apa lagi kayak gitu beban itu ya kayak orang itu sudah kayak putus asa gitu ya saya itu pasrah, sampai sudah banyak yang sudah saya bayarkan seperti itu. Tapi qadarullah, Allah juga memberikan pertolongan kembali kepada saya, dan Bapak itu tidak disangka-sangka juga Pak, itu seminggu sebelum akhir tahun itu kejadian yang dulu itu terulang kembali di rekening saya itu, di bank lain itu, padahal itu pikir saya masih lama bayarannya, tapi di rekening itu sudah masuk. Saya dapat emailan kalau ini ada pembayaran seperti itu, dan alhamdulillahnya waktu itu saya tunjukkan ke banknya kalau saya itu sudah ada uang. Banknya juga memberikan BDO itu nggak mau menunjukkan, tak suruh ngirimkan BDO-nya itu nggak mau. Nggak Bu, BDO-nya ini nggak bisa di WA atau di email, Ibu harus kesini, harus bawa uang gitu. Harus bawa uangnya, baru saya kasihkan, saya tunjukkan BDO-nya. Itu pun tidak boleh difoto Bu gitu, karena mungkin ngapunten, mungkin ada ketakutan tersendiri
di mereka untuk bisa istilahnya, oh iki loh, ternyata mereka bisa mengeluarkan BDO gitu. Itu sampai kita itu keroyo-royo ke sana. Saya cuma bawa buku tabungan, ini Pak sudah siap, nek BDO-nya hari ini ada, langsung saya selesaikan semuanya, selesai hari ini gitu. Mereka itu yang yang menemui saya itu bukan kepalanya langsung yang malam itu ke sini, yang memberikan janji ke saya kalau harus dilunasi sebelum akhir tahun. Jadi diwakilkan stafnya, ditunjukkan BDO-nya, kalau ini loh Pak BDO-nya, tapi ini tidak boleh difoto, tidak boleh dipublikasikan seperti itu. Terus akhirnya saya ngambil uang, saya taruh ke situ, selesai itu pun kita mau ngambil foto, maksudnya foto bareng ke mereka, itu aja mereka nggak mau. Ketemu sama kita mau pamitan sama kepalanya itu juga nggak mau beliaunya. Ya mungkin agak gitu. Iya. Itu sampai. Nah itu mereka itu nggak mau nemuin saya. Ya saya cuma titip salam aja ke bapaknya. Ya saya berterima kasih karena doa dari pihak mereka dikabulkan, saya bilang seperti itu. Nah itu terakhir kali kami dalam perjuangan kami dalam penyelesaian kewajiban kami. Itu semua tidak lain adalah pertolongan Allah semata, dimana kalau kita benar-benar sudah berserah diri, ya berserah diri total, berserah diri seutuhnya, apapun yang terjadi itu sudah nggak usah dipikirkan gitu. Kita fokus saja ke ikhtiar kita konsen aja ke ikhtiar kita, bagaimana nih cepet kita selesai kewajiban kita gitu, sambil kita memantaskan diri di hadapan Allah. Mungkin ngapunten dulu sholat sunahnya belum kenceng ya dikencengi, misalkan puasa sunahnya belum dilakukan, pokoknya istilahnya kita memantaskan dirilah di hadapan Allah untuk apa yang menjadikan harapan kita, doa-doa kita seperti itu. Allah itu insya Allah akan mendengar dan mengabulkan gitu. Seperti itu, Allah itu janjinya itu pasti, percaya itu gitu. Itu saya itu dulu itu tidak ada sama sekali ada keraguan sedikit pun dalam hati saya itu, apa isoh yo aku itu, saya itu sama sekali tidak ada. Jadi kami itu ya sudah pasrah sepasrah-pasrahnya, ya sudah, kewajiban kita untuk ikhtiar ya bagaimana ikhtiar kita gitu, semaksimal mungkin gitu untuk bisa cepat terbebas dari semua kewajiban kami seperti itu. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan kami untuk bisa segera melunasi semua yang menjadi kewajiban kami dan dalam waktu yang tidak lama seperti itu. Dan itu memang anugerah yang luar biasa bagi saya, dan itu yang kadang saya itu kalau bercerita itu mesti nggak nangis, karena memang hijrah itu perlu suatu kesabaran, istiqomah, dan semangat untuk bisa menempuh jalan hijrah kita seperti itu. Dan alhamdulillah setelah semuanya selesai, Allah itu memberikan kenikmatan itu tidak hanya sampai di situ. Allah memberikan kenikmatan kepada kami berdua dan keluarga jauh lebih indah